Papua itu sekarang masjid itu yang di distrik kami di Sentani itu kayaknya sudah ada lebih 30 masjid. Alhamdulillah. Dan seluruhnya mengadakan, semua masjid itu mengadakan hari raya sendiri. Dan semuanya penuh, bikin lapangan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama Pak Mansur Al-Kaf ya, Pak Mansur Al-Kafi. Domisili sekarang di Papua, Jayapura. Kalau ya Jayapura. Kalau aslinya dari mana Pak? Selim Blora. Terus sejarahnya kok bisa nyampe di Papua, itu kan menarik sekali, orang Blora nyampe di Papua. Mondok di Sarang mulai 81 sampai 95. Terus kemudian Syekhina itu diminta oleh ada seseorang ketua yayasan di Jayapura, maka menghadap sama Kiai Syekhina untuk minta tenaga guru Pengajar yang bantu di sana. Kemudian Yai mengutus saya dan saya disuruh cari teman lagi, ada teman untuk berangkat di Papua. Jadi pertama itu 95, jadi saya 95 itu ditugaskan Yai untuk berangkat di Papua. Naik kapal laut waktu itu sampai 7 hari. 7 hari. Tapi sebenarnya ada pesawat sih sebenarnya, tapi nggak tahu kita disuruh berangkat naik kapal. Ya, mungkin ada rahasia-rahasia tertentu lah ya, mungkin. Biar merasakan sengsara deh. Yeah. Terus yang dirasakan pertama kali masuk ke tanah Papua itu apa? Misalnya kesan-kesannya kan, orang Papua itu kan kabarnya yang mereka itu ya sangat welcome juga dengan orang luar gitu. Tapi di sisi lain kita juga sering mendengar bahwa ada bentrokan-bentrokan antar suku. Itu coba bagaimana kira-kira? Yang pertama kita datang di Papua itu, yang saya rasakan yang pertama adalah orang Islam atau pendatang sangat sedikit. Waktu itu yang saya rasa saya itu di kota Sentani. Di kota Sentani itu padahal sudah ada Rindam, tempat untuk pendidikan TNI. Yeah. Ada Batalion 751, ada Auri, Angkatan Udara, ada waktu itu Polsek. Nah, Polsek itu dan ya orang-orang pendatang sana, yang dagang-dagang itu, ketika itu kan terus kemudian masuk hari raya. Itu hari raya seluruh tadi yang ada di distrik atau kecamatan itu kumpul menjadi satu untuk sholat, untuk sholat di lapangan. Itu saja masih yang laki-laki itu yang saya ingat kurang lebih dua baris setengah gitu. Yang perempuan itu mungkin 3 barisan lah, 3 baris. Padahal itu sholat id ya, hari raya. Padahal itu anggota TNI yang ada di Rindam, Batalion, Auri itu digabungin menjadi satu. Itu masih sangat sedikit seperti itu. Ya, terus kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Masya Allah, Papua itu sekarang masjid itu yang di distrik kami di Sentani itu kayaknya sudah ada lebih 30 masjid. Alhamdulillah. Dan seluruhnya mengadakan, semua masjid itu mengadakan hari raya sendiri. Dan semuanya penuh, bikin lapangan di halaman masjidnya masing-masing. Jadi kalau begitu perkembangannya itu luar biasa banget. Luar biasa. Yeah. Terus di Papua juga ini Anda membuat pesantren. Itu bagaimana itu ceritanya itu? Jadi awalnya di yayasan tadi yang saya maksud yang pertama, yayasan itu kita bantu di situ kan, namanya pertama kayak semacam asrama begitu ya. Asrama, terus kemudian saya bikinlah di situ namanya Pondok Pesantren Al-Kausar. Namanya Pondok Pesantren Al-Kausar. Saya khidmat di situ kurang lebih 10 tahun. Terus kemudian tapi kalau di situ birokrasinya, kalau kita mendatangkan ustadz, nambah lagi ustadz, itu agak repot.
Iya. Maka kemudian saya bikin lagi namanya Nurul Anwar. Itu 2005. Tapi kami juga matur sama Kiai, matur sama Syekhina Maimun Zubair untuk bangun yang kedua ini. Terus kemudian dari situ kami bisa mendatangkan banyak ustadz-ustadz. Di antaranya yaitu di antaranya yang dari teman-teman Pondok Sarang sana. Namanya Ustadz Mahfud, Ustadz Subhan, ada Ustadz Mahmudi, ada Ustadz Ahmad, yang kemudian sekarang mengembangkan tempat-tempat pendidikan masing-masing. Dan awalnya dari situ. Dan ada ustadz-ustadz yang lain yang kemudian mengembangkan, ada di situ. Jadi kayak semacam pondok di situ itu jadi ya tempat mampirnya atau tempat masuknya teman-teman yang mau khidmat di Papua. Oh iya. Kemudian lagi kalau keluarga sekarang menetap semua di Papua ya. Oke, Istri itu asli Papua atau dari Jawa? Dari Madura. Oh, dari Madura. Ada lagi nih, Pak Kiai. Jadi kan ini sangat menarik sekali di tanah Papua, kemudian Anda mengembangkan ilmu dari Jawa. Itu program-programnya apa itu awalnya itu? Program diniyah atau sudah bikin yayasan itu, coba Anda terangkan. Ya pondok di sana ya kita saja nih ya mengadopsi model pondok di Jawa, tapi karena di sana ya pakai cara mengartikannya, kita utawi tapi pakai bahasa Indonesia. Makanya itu kan agak menarik sekali karena dengan tradisi Jawa terus sampai gimana cara mengelolanya sehingga bisa diterima oleh masyarakat Papua gitu. Ya, tapi kebetulan yang gini, jadi di Papua itu kan kebanyakan itu jadi yang mondok itu masih yang orang asli Papua, masih saat ini masih belum terlalu banyak. Jadi ya teman-teman yang dari pendatang Jawa, Bugis, Buton, macam-macam itu yang ngaji di pondok. Kebanyakan masih seperti itu. Ada yang pribumi tapi masih belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak untuk pribumi asli untuk ngaji di sana. Maka cara mengartikannya saya pakai biar ndak mindon gaweni. Artinya kalau maunya bahasa Jawa nanti masih ngangen-ngangen bahasa Indonesianya kemudian ke bahasa ini ya. Pakai bahasa IKS, bahasa Indonesia. Tapi ya model utawi iku tapi ya di Indonesia kan. Ya. Kemudian dengan pemerintah, hubungan dengan pemerintah sana bagaimana? Cara Anda merajut atau membuat hubungan dengan pemerintah, ada kesulitan atau bagaimana? Ya alhamdulillah tidak, ya baik-baik saja. Tapi ya kita kan kalau dari pondok-pondok pesantren kan memang sudah secara otomatis di bawah naungan kementerian agama. Jadi yang berkaitan dengan pemerintah ya Kementerian Agama itu. Kemudian kalau kita mau menjalin tersendiri ya menjalin begitu saja, cuma ya kita ndak terlalu fokus untuk bergantung kepada pemerintah begitu. Kita ya kayak mandiri gitu, pondok-pondok yang mandiri, pondok-pondok kita yang ada itu ndak terlalu tergantung hidupnya atau dari pemerintah. Cuma kalau menjalin hubungan ya pasti secara otomatis karena kita di bawah naungan pemerintah yang ada. Dan pemerintah ada kan pasti mereka sudah mengetahui. Iya. Kemudian ini kan Anda, pemirsa perlu tahu bahwa beliau ini berada di Lampung sekarang dalam rangka mengikuti Muktamar ke-34, Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 di Lampung. Nah, kemudian ini Anda ada jabatan di NU Papua atau sebagai yang lain kayak saya kan pengunjung liar menurut Anda gimana? Romli. Kalau saya mungkin Romlan atau iya. Alhamdulillah pokoknya kami di Papua ya khidmat. Yang penting kami urusan pondok. Saya mengatakan ya kayak saya Syekhina Maimun lah.
yang paling utama kita ini santri ya sebenarnya ngaji. Ngaji ya. Kemudian kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan NU atau berkaitan dengan Torekoh, ya kita ikut-ikut khidmat di situ, ya Rois untuk di Kabupaten Jayapura. Nah, iya. Roisnya di Kabupaten Jayapura, jadi ya ikut ketika muktamar juga ikut, di Makassar juga ikut, di Jombang di sini. Tapi kegiatan Torekoh juga, kalau Torekoh saya ini Rois Torekoh Jamiah Hari Torekoh yang Habib Lutfi itu Jatman ya. Rois Papua. Nah kemudian lagi ini mungkin terakhir Pak ya. Jadi bagaimana cara Anda bersikap atau merajut keamanan, ketentraman yang juga bisa diterima oleh masyarakat Papua. Artinya begini, kan ini kan banyak di kalangan atau di daerah-daerah seperti Sumatera, kemudian Maluku, Makassar, ini yang berkaitan dengan rasisme. Nah, cara jenengan berdakwah lalu mereka bisa menerima tanpa melihat suku, itu bagaimana itu? Pendekatannya itu bagaimana, pendekatan dengan masyarakat Papua? Kita itu apa ya, yang paling utama adalah kita saling menghargai, sama sekali tidak ada kita itu namanya merendahkan suku-suku yang ada di sana. Sama sekali kita tidak ada sikap merendahkan atau meremehkan daripada suku-suku yang ada, dan itukah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita sangat menghargai semua apa itu masyarakat, suku, agama, kita sangat menghargai. Kita bahasanya itu ya lakum dinukum waliyadin. Kita ngurusi masing-masing lah, ngurusi pribadi kita, akhlak-akhlak kita sendiri. Jangan sampai kita ini merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Dan itu akibatnya kalau kita meremehkan, kita juga akan akan diremehkan, agama kita juga akan diremehkan. Begitu juga, tapi kami di pondok itu yang saya lakukan ya, mulai apalagi kita mendapatkan ijazah dari Syekhina Maimun Zubair, amalan rutin kami itu amalan kami di pondok itu ya membina mengajari mereka ngaji, tapi juga kita mengajari mereka untuk berzikir. Jadi kami di pondok itu zikir kami itu tidak pernah lepas seperti Rotib Haddad itu setiap hari. Rotib Atos, Hizib Sakron ya. Hizib Sakron itu amalan sarang itu. Ciri khas ya. Ciri khas yang tidak pernah. Kalau kami di sana, kalau mohon maaf, kalau di sarang itu kan yang mimpin Hizib Sakron itu imamnya saja, saja. Kalau kami di sana ketika baca hizib, semua kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama. Bareng-bareng, artinya umpamane berdoa bersama-sama kan salah satunya siapa tahu dikabulkan. Iya betul. Kita kan nggak tahu dari mulut siapa ya Allah mengabulkan doa. Sekali saya mungkin harapan barangkali ya. Iya benar. Coba. Harapan saya itu sesungguhnya adalah kalau bisa semua santri-santri yang pernah mondok, pernah ngaji dimanapun, semampu apapun juga, ilmunya seberapapun juga, nggak usah takut ya. Nggak usah takut, artinya mari kita berkhidmat di khidmat dimanapun juga berada. Kadang-kadang kita itu melihat, mohon maaf, kadang-kadang kalau ada kata-kata itu, kalau dahulu masjid-masjid itu masih milik kita, sekarang yang hilang di masjid tidak hanya sendalnya, tapi masjid-masjid sudah pada hilang, direbut oleh orang lain. Karena apa ya? Karena santri-santri, sesungguhnya santri-santri sangat banyak. Cuma mungkin militansinya kita untuk berkhidmat itu kurang. Jadi seolah-olah, atau mungkin juga menerapkan tasawuf itu terlalu tawadhu. Tawadhu itu harus, tapi kalau terlalu tawadhu itu tidak boleh. Akhirnya nggak jalan-jalan. Monggo jenengan. Yang ngurusin masjid monggo sampean saya belum monggo. Terus akhirnya itu diurusi oleh orang lain. Jika kita tidak mengurusi tempat-tempat masjid-masjid salim, musola, masjid-masjid,
akan diurusi orang lain. Kalau sudah diurusi orang lain, baru kita kebakaran jenggot. Oleh karena itu, harapan kami sesungguhnya adalah yaitu kesungguhan semampu kita untuk mengabdikan diri di tengah umat. Ilmu kita itu harus diabdikan. Iya. Nah, kalau bisa harapan kami, dan ya kalau bisa ya santri-santri harus tersebar, jangan ngefull di Jawa saja. Iya, Apalagi harapan saya juga santri-santri kalau bisa ya anaknya kalau bisa ya, kalau mau cinta Kanjeng Nabi ya jangan sedikit ya, sama umpamanya Kanjeng Nabi putranya 7. Nah, pokoknya bikin anaknya banyak gitu ya. Dan jadikan santri semua. Ya. Santri semua, sebagian maunya ada putra-putranya di Jawa, bahkan taruh di Papua supaya khidmat di Papua, sebagian di Sulawesi, sebagian di mana-mana, sehingga tersebar ilmu ini kita bisa tersebar. Sehingga santri ini tidak sungguh akan terlindas oleh perkembangan zaman ini. Harus sungguh-sungguh, walaupun ya keikhlasannya, kesungguhannya harus dijaga. Itu harapan kami itu seperti itu. Iya. Oke, baiklah pemirsa. Jadi saatnya memang santri harus tampil di muka umum. Nggak usah ragu, karena dengan niat yang ikhlas di dalam menjalankan atau mengamalkan ilmu, insya Allah ada pertolongan Allah di situ ya. Ya demikian, terima kasih kepada Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.